Ooh, the strange. Whoa! So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Terlihat ada seekor Poco yang bernama Oli. Dia sedang mencari makan di tengah hutan, namun sayangnya dia justru bertemu dengan seekor Javan yang ingin menyerangnya. Kisah bermula dari Oli, merupakan hewan berjenis Poco yang hidup berkelompok dengan kawanannya. Di sini Oli kecil sedang menyusuri sungai di dekat sana. Sejak kecil Oli memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dia selalu ingin mencoba hal yang baru. Dia memiliki jiwa seorang petualang. Dia mencoba untuk mencari tahu kehidupan di bawah air dengan membuat selang untuk dirinya agar bisa bernafas di bawah air. Dia kemudian menelusuri sungai dan melihat keindahan di dalamnya. Berbagai jenis makhluk hidup yang tinggal di sana. Banyak dari mereka ramah nih sama Oli. Sampai akhirnya Oli dibawa pulang sama ayahnya. Di sini dia memarahi Oli karena Oli mainnya kejauhan dari rumahnya, hampir keluar dari perbatasan rumah mereka. Ayahnya mengatakan kalau terdapat bahaya yang mengintai mereka di luar sana dan menyuruh Oli untuk hidup dengan aman di dalam wilayah mereka. Yang sayangnya namun sepertinya Oli tidak takut dengan bahaya itu. Dia belum melihat kalau makhluk hidup lain juga bisa menjadi ancaman baginya dan kawanannya. Sampai akhirnya neneknya Oli menceritakan sebuah kisah masa lalu nih yang mengerikan agar Oli tidak berani pergi keluar lagi. Dahulu kala, bangsa Poco hidup berdampingan dengan berbagai jenis hewan yang berada di luar sana. Namun hidup mereka dipenuhi dengan rasa takut, sebab wilayah tersebut berada di wilayah seekor serigala jahat yang kejam. Setiap malam, serigala itu selalu menyerang hewan-hewan di hutan dan memangsa mereka. Mereka semua tidak bisa hidup dengan tenang karena serigala itu. Sampai akhirnya makhluk hidup yang berjenis Zoo datang mengunjungi wilayah mereka. Kedatangan Zoo bersama kawanannya adalah membawa kedamaian bagi semua makhluk. Mereka memberi kacang polong kepada hewan-hewan di sana. Kacang itu mampu mengubah wujud mereka dan membuat mereka bisa lebih cerdas dan memiliki kemampuan untuk saling mengerti satu sama lain. Serigala jahat itu pun kemudian melihat kalau kedatangan Zoo telah mengancam wilayahnya. Dia kemudian mencuri kacang polongnya dan memakannya. Serigala itu berubah menjadi serigala api yang dipenuhi dengan amarah dan balas dendam. Dia menyerang Zoo dan kawanannya yang membuat mereka kabur dari sana. Banyak Zoo yang tewas, sementara Zoo lainnya kabur dan meninggalkan wilayah mereka. Akhirnya sampai sekarang wilayah mereka masih dikuasai sama serigala tersebut. Mendengar kisah itu tidak membuat Oli ketakutan sedikit pun nih. Dia justru masih penasaran dengan dunia luar dan selalu saja ingin mencari tahu hal-hal yang baru. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seekor Javan yang masih kecil. Oli kemudian berusaha untuk mendekatinya dan bersikap ramah kepadanya. Oli bahkan mengajarinya cara untuk makan biji-bijian dan cara membuka biji itu dari cangkangnya. Yang pada awalnya Oli merasa kalau Javan itu tidak berbahaya. Sampai akhirnya ayahnya Oli datang dan membawanya pergi untuk bersembunyi. Di sanalah Javan kecil itu kemudian memanggil semua kawanannya datang. Semua Javan itu kemudian memakan biji-bijian itu dan menguasai wilayah Poco yang mengakibatkan pasokan makanan mereka menipis. Singkat cerita, Oli yang sudah tumbuh dewasa dia kembali pulang ke rumahnya nih, membawa beberapa biji-bijian untuk ayah ibunya dan melihat kalau bangsa Poco lagi rapat besar. Dia mendengar kalau pasokan makanan mereka sudah tidak ada untuk musim dingin. Jika musim dingin tiba, maka tamat sudah riwayat mereka. Oli kemudian merasa bersalah mendengar hal tersebut nih. Dia menyesal karena sudah berbuat baik kepada Javan itu, yang pada akhirnya kebaikannya dibalas dengan air tuba. Dia kemudian memanfaatkan beberapa kambingan kaca di sana untuk mengusir para Javan. Dia mencoba mengendap-endap dan menggunakan cahaya dari kaca itu untuk mengusir mereka. Works. Everybody listen. Ada seekor Javan yang melihat kalau ternyata itu ulahnya Oli.
Dia kemudian menyerang Oli dan membuat Oli terjatuh ke sebuah lubang yang dalam. Tidak disangka di sana ia justru menemukan sebuah kacang polong nih, bekas peninggalannya bangsa Zo. Pada awalnya Oli tidak mau memanfaatkan kacang polong itu, yang menurutnya kesalahan ini terjadi karena para Javan. Namun dia justru terjatuh lagi dan tidak sengaja memakan kacang polongnya. Para Poko kemudian mencari Oli yang hilang dan menemukan keberadaannya. Namun sayangnya mereka justru melihat Oli yang sudah berubah menjadi Javan. Mereka semua mengira kalau Oli telah tewas nih karena dimakan sama Javan itu, yang membuat mereka marah dan akhirnya mengusir Oli dari sana. Singkat cerita, pagi harinya Oli melihat kalau dirinya sudah berada di tempat lain. Dia bertemu dengan 3 ekor Javan bersaudara nih. Ada Evie, Lily, dan juga Violet. Evie adalah kakak mereka. Dia juga yang menyelamatkan Oli saat terjatuh dari tebing dan membawanya ke tempat yang aman. Evie ingin membawa Oli ke tempat yang aman, alias membawanya ke markasnya para Javan yang berada di atas tebing di sana. Namun Oli menolaknya. Dia tidak sudi pergi ke sana nih, apalagi dia sangat benci dengan bangsa Javan yang sudah merebut wilayahnya dan membuat bangsanya kelaparan. Sejak dia memakan kacang polong itu, Oli bisa mengerti setiap makhluk, namun dia masih belum menyadari kalau dirinya memang sudah berubah menjadi Javan. Sampai akhirnya ada suara serigala api dari kejauhan nih. Karena Oli menolak untuk pergi ke markas Javan, akhirnya Evie melapis tubuhnya Oli dengan kotoran agar penciumannya serigala itu tersamarkan dengan kotoran itu dan tidak bisa mendeteksi bau tubuhnya Oli. Oli kemudian pergi menemui ikan di danau yang pernah ia temui saat kecil. Ikan itu bernama Bugal. Dia sangat ramah dan senang karena memiliki teman baru. Di sini Oli bertanya tentang kacang polong dan beruntungnya Bugal tahu nih kalau masih ada kacang polong lagi yang ternyata berada di seberang sana. Oli kemudian pergi untuk mendapatkan kacang polong itu. Niatnya agar bisa kembali lagi menjadi Poko. Namun sayangnya Evie justru memegang kacang polong tersebut nih. The strange. Evie kemudian berubah menjadi Poko dan kesal sama Oli karena dia berubah menjadi makhluk kecil yang aneh. Mereka kemudian menyalahkan satu sama lain. Mereka berdua kemudian bertemu lagi sama Bugal dan menanyakan apakah masih ada kacang polong yang tersisa. Dan Bugal bilang kalau dia tahu kacang polongnya. Dia mengatakan kalau terdapat 4 Zo yang tewas saat itu dan kacang polong yang tersisa itu berada di jasadnya Zo yang tewas itu. Dia memberitahu kalau kacang polong itu berada di air terjun yang besar. Kira-kira lokasinya berada di seberang tebingnya Javan yang lokasinya sangatlah jauh. Dengan terpaksa mereka berdua kemudian pergi bersama ke air terjun. Di sini terlihat kalau mereka masih belum menerima takdir mereka yang sudah bertransformasi itu. Oli tidak sudi menggunakan sayapnya karena ia berpikir kalau dirinya masih seekor Poko. Dia tidak sudi harus menjadi seekor Javan. Sementara Evie justru mengatakan kalau Poko merupakan bangsa yang aneh dan rentan menjadi mangsa bagi para predator karena tubuhnya kecil. Di tengah perdebatan itu mereka kemudian mendengar kalau ada suara serigala api nih. Mereka kemudian bersembunyi di balik semak-semak. Where are you? That thing's dad is out there somewhere. Tanpa mereka sadari, mereka justru masuk ke wilayahnya serigala api yang membuat mereka akhirnya dikejar-kejar sama kawanan serigala api itu. Brace your Javan body. Watch out! Mereka kemudian berhasil masuk ke sebuah goa yang membuat serigala api itu justru takut memasuki goa tersebut, seperti ada sesuatu yang berbahaya di dalam sana. Oli menyuruh Evie untuk memanfaatkan kemampuan penciumannya Poko untuk mendeteksi ada bahaya apa di goa tersebut. Yang tidak disangka, mereka justru berada di sarangnya ular berakar. Ular-ular yang hidup di antara akar-akar pohon dan mampu menyamar agar terlihat seperti akar pohon. Oli kemudian menyuruh Evie untuk menggunakan penciumannya untuk membantu mereka keluar dari sana. Karena ular berakar itu sangat sensitif dengan gerakan apapun. Sehingga mereka perlu menggunakan penciumannya Poko nih untuk bisa membedakan mana ular dan mana yang bukan ular. Jika itu bukan ular, itu menjadi pijakan untuk mereka dan pergi dari sana. Root. Step left. Snake. Right. Mereka berhasil untuk melewati ular berakar itu. Namun sayangnya, kawanan serigala itu sengaja memancing ular berakar untuk bangun dari tidurnya. I told you, I don't fly. Oli dan Evie kemudian terjatuh dari tebing. Di sini Evie menyuruh Oli untuk menggunakan sayapnya agar bisa terbang. Namun Oli masih belum mengerti caranya untuk terbang nih. Kemudian Evie mengajarinya untuk menggunakan sayapnya dan merasakan angin agar bisa terbang. Feels amazing. Whoa!
Mereka kemudian berhenti di atas tebing untuk beristirahat karena malam sudah tiba. Mereka akan melanjutkan perjalanan mereka besok. Di sini kita akhirnya mengetahui kalau mereka merupakan korban dari kejahatan serigala api. Bangsa Javan juga mengalami kelaparan saat Zo pergi dari mereka. Sejak insiden itu, Ivy kehilangan banyak saudaranya, termasuk ayah ibunya. Dia sebagai kakak pertama, dia harus menghidupi kedua adiknya itu. Namun sayangnya pasokan makan mereka kian lama kian menipis. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seekor poko yang mengajarnya makan buah piplet. Sejak saat itu bangsanya tidak kelaparan lagi. Mendengar hal itu membuat Oli terdiam 1000 bahasa nih. Dia tidak menyangka kalau Javan kecil yang ia temui yang kemudian ia benci karena telah membuat bangsa kelaparan ternyata adalah Ivy. Singkat cerita, pagi harinya mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke air terjun besar itu. Sampai akhirnya mereka melihat kacang polong itu bersemayam di jasadnya Zo. Jasad Zo dijadikan sarang untuk tempat tinggalnya para serigala api yang membuat mereka kebingungan untuk mendapatkan kacang polong itu. Beruntungnya Bugel datang menemui mereka dan mengatakan kepada mereka kalau ia akan membantu mereka untuk mengalihkan serigala api itu. Setelah melihat kawanan serigala itu pergi, Oli dan Ivy kemudian mendatangi kacang polong dan melihat kalau ternyata hanya ada satu kacang polong. Mereka kemudian rebutan untuk mendapatkan kacang polong itu. Di situ Oli menceritakan kepada Ivy kalau poko yang Ivy temui saat kecil itu adalah Oli. Sejak kedatangan Javan ke wilayah mereka, bangsa poko menjadi kelaparan. Mereka tersingkirkan dan membuat mereka hidup dalam ketakutan karena Javan. Ivy kemudian tidak menyangka kalau dia dan bangsanya telah membuat bangsa lain menderita juga. Sampai akhirnya serigala api itu kembali datang ke sarang mereka. Tidak disangka ternyata mereka justru berubah menjadi Bugel. Di situ Ivy menyadari kalau kita menyebutkan jenis hewan yang kita inginkan, maka kita bisa berubah sesuai nama yang kita sebutkan itu. Oli tidak peduli dengan itu nih, dia sangat kecewa. Dia ingin pergi dan berpisah karena harapannya kandas sebab kacang polongnya sudah tidak ada. Bugel kemudian menjelaskan kepada Oli kalau dia tahu kacang polongnya lagi. Dia menjelaskan kalau kacang polongnya ada banyak, namun tempatnya juga berbahaya. Oli kemudian menurunkan egonya dan kembali dengan mereka berdua untuk pergi melanjutkan perjalanannya mencari kacang polong lagi. Di perjalanan ini kita juga mendengar nih kisah hidupnya Bugel. Kalau dia sudah hidup sendirian sejak kecil, tidak punya teman dan juga keluarga. Dia berkelana menyusuri sungai, danau dan perairan di sana, selalu sendirian nih. Makanya dia senang saat bertemu dengan Oli dan Ivy karena akhirnya memiliki teman. Oli kemudian menyadari kalau setiap jenis makhluk hidup memiliki penderitaannya masing-masing dan membuatnya lebih mengerti tentang kehidupan. Ivy kemudian meminta maaf sama Oli karena perbuatannya dan bangsanya yang telah membuat hati Oli terluka dan membuat bangsa pokok juga kelaparan. Sampai akhirnya mereka tiba di air terjun Scary Rock dan memang benar nih ada banyak kacang polongnya. Namun sayangnya ada banyak rintangan yang perlu mereka lewati. Mereka pun berhasil nih melewati bangsa Scary Rock yang kelaparan. Namun mereka justru bertemu dengan kawanan serigala api yang mengintai mereka. Salah satu serigala kecil itu terjatuh dan tersangkut di batang pohon. Oli yang melihat itu merasa iba. Dia kemudian menolong serigala kecil itu dibantu dengan Ivy dan Bugel. Mereka berdua kemudian kembali untuk mendapatkan kacang polongnya dan berhasil berubah kembali ke wujud mereka semula. Ivy menjadi Javan dan Oli menjadi Poko. Sementara Bugel dia justru memanfaatkan kembali kacang polong itu untuk berubah menjadi wujud semulanya yang ternyata adalah serigala api. Jadi serigala api dalam kisah tersebut adalah Bugel, bukanlah kawanan serigala pohon. Bugel merupakan serigala yang dibuang dari kelompoknya. Tubuhnya lebih kecil dari teman-teman serigalanya. Dia juga lebih lemah daripada yang lain. Namun di lembah ini dia bisa menjadi seorang alfa. Maka dari itu dia kesal karena sejak kedatangannya Zo, posisinya sebagai alfa dan yang ditakuti menjadi tersingkirkan, dan maka dari itu dia mengusir kawanan Zo. Salah satu Zo kemudian mengelabuinya dan mengubahnya menjadi seekor ikan agar tidak bisa berbuat jahat lagi nih. Makanya dia memanfaatkan Oli dan juga Ivy. Dia tidak bisa ke air terjun Scary Rock karena wujudnya hanyalah seekor ikan. Dia butuh bantuan dengan memanfaatkan mereka berdua. Ivy kemudian berusaha untuk menyelamatkan kacang polong itu, namun dia justru diserang sama Bugel yang membuatnya terluka parah. Dia kemudian pergi untuk melanjutkan niat jahatnya, yaitu menghancurkan lembah dan kembali menjadi penguasa yang jahat lagi. Oli yang melihat sahabatnya itu sedang sekarat, dia kemudian memutuskan untuk membawa Ivy ke tebing Javan untuk menyelamatkannya. Help her.
Saat terbangun, dia sangat bersyukur nih kalau Ivy baik-baik saja. Namun dia menyesal karena perbuatannya sekarang lembah berada dalam bahaya. Ivy kemudian membawanya keluar untuk melihat-lihat tebing Javan. Di sini Ivy menghiburnya kalau Ollie memiliki hati yang sangat baik. Jika bukan karena Ollie saat itu, bangsa Javan akan punah karena kelaparan. Namun Ollie menyelamatkannya dan mengajarinya cara makan biji piplet. Ollie juga yang menyelamatkan anak serigala pohon saat itu. Meskipun mereka berusaha memangsa Ollie, namun Ollie tetap berbuat kebaikan untuk mereka. Sampai akhirnya mereka melihat ada butiran abu yang berjatuhan dan mendapati kalau ternyata hutan-hutan di lembah sudah kebakaran karena serigala api. Bangsa Javan memutuskan untuk pergi menyelamatkan diri. Namun Violet dan Lily menyuruh Javan yang lainnya untuk ikut membantu hewan-hewan lainnya. Beruntungnya mereka semua bersedia untuk membantu nih. Mereka semua bekerja sama untuk membawa hewan-hewan lain ke pinggir sungai. Di pinggir sungai, Ollie melihat kalau Pulau Poco merupakan satu-satunya tempat teraman bagi mereka saat ini. Jadi dia memutuskan untuk membawa mereka ke sana. Kawanan serigala pohon datang dan berterima kasih karena Ollie sudah menyelamatkan anaknya. Dan mereka bersedia membantu hewan-hewan lain nih untuk pergi menyeberang ke Pulau Poco. Sesampainya di Pulau Poco, Ollie bertemu dengan ayahnya dan mengatakan kalau kita sesama makhluk hidup harus saling tolong-menolong. Ollie mengakui kalau dirinya salah, namun dia juga belajar dari pertualangannya bersama Ivy kalau mereka bisa bekerja sama saling membantu melawan serigala api. Yang pada akhirnya ayahnya Ollie nih mengizinkan semua hewan untuk masuk ke Pulau Poco untuk menyelamatkan diri dan Bugel memanggil Ollie dari kejauhan. Ollie bersama Ivy kemudian pergi ke lubang tempat Ollie terjatuh. Di sana ia berkomunikasi dengan jasadnya Zoe untuk membuatkannya satu kacang polong lagi. Please. Zoe. Beruntungnya rohnya Zoe mengabulkannya. Ollie memilih untuk berubah menjadi Zoe untuk melawan serigala api. Ollie berhasil untuk memojokkan Bugel nih dan membawanya ke bendungan untuk menjebaknya dan mengalahkannya di sana. Sayangnya Ollie tidak selamat, namun pengorbanannya tidaklah sia-sia. Sejak kepergiannya Ollie, hutan-hutan di lembah menjadi lebih subur dan hidup. Banyak makhluk hidup mulai hidup bersama dan berdampingan. Mereka bekerja sama membangun kembali hutan mereka untuk hidup lebih baik. Sampai akhirnya kawanan Zoe datang ke wilayah mereka lagi nih. Ivy kemudian berusaha untuk mencari Ollie di antara kawanan Zoe itu. Beruntungnya dia berhasil menemukan Ollie dan bahagia karena sahabatnya itu selamat dan kembali lagi bersama mereka. Ollie menjelaskan kalau dia terdampar dan diselamatkan sama salah satu Zoe yang pada akhirnya kawanan Zoe kembali ke wilayah mereka untuk menyebarkan kehidupan dan perdamaian. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.